Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 akan memaparkan dan juga menjelaskan tentang analisis data informatika. Nah, kelompok 1 yang beranggotakan saya Aska, Axel, Elsa, Mariza, Zaki, Konesha, dan Sabrina. Dan selanjutnya, apa itu data? Kita lanjut ke pengertian nih. Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah things known or asumsi, sesuatu yang sudah diketahui atau dianggap. Maksud dari sudah diketahui adalah yang sudah terjadi dan menjadi fakta atau bukti. Secara umum, data dapat dikumpulkan melalui angka kuesioner, observasi, atau pengamatan, wawancara, dokumentasi, penelusuran dokumen, dan focus group atau diskusi kelompok. Selanjutnya, apa sih itu analisis data? Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna dan dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Selanjutnya, analisis data menurut para ahli. Ahli pertama yaitu Taylor pada tahun 1975. Analisis data adalah proses yang merinci sebuah usaha secara formal dengan tujuan menemukan tema dan merumuskan ide sebagaimana yang disarankan. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha guna memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Selanjutnya, ahli kedua adalah Lexi J. Moleong pada tahun 2002. Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, kemudian melakukan organisasi ke dalam suatu pola, bentuk, dan satuan uraian dasar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan di akhir yang mudah dicerna. Selanjutnya kita ke jenis-jenis. Jenis-jenis data ada dua, data kuantitatif, data yang berwujud angka-angka diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, bersifat objektif dan bisa ditafsirkan semua orang. Yang kedua, data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata, bersifat subjektif dan dapat diangkakan melewat bentuk ordinal atau ranking. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada tiga. Yang pertama dulu nih, yaitu observasi. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan, misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok pada masyarakat. Yang kedua, kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden. Nilai ini cukup sulit karena kan teknik ini dilakukan jika jumlah respondennya besar saja. Dan yang terakhir yaitu wawancara. Dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden ataupun narasumber. Teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengapa analisis data itu sangat penting. Nah, jadi dengan kita menganalisis data, yang pertama kita akan mendapatkan sebuah wawasan yang mendalam. Nah, analisis data ini membantu untuk mengungkap pola, hubungan, dan informasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari data yang mentah. Nah, dengan menganalisis data, kita dapat mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang tren, ciri khas, dan karakteristik tertentu dari sebuah data. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan analisis data dapat membantu menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan dengan bukti yang nyata. Tentu dengan menganalisis data, kita dapat mengidentifikasi solusi paling efektif dan efisien dalam menghadapi sebuah masalah atau tantangan tertentu. Lalu yang ketiga adalah validasi hipotesis. Nah, dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, analisis data digunakan untuk menguji hipotesis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan itu, analisis data kita dapat mengonfirmasi atau menolak hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif.
Analisis ini digunakan untuk memberikan sebuah gambaran umum tentang data, termasuk statistik dasar seperti median, modus, dan deviasi standar. Nah, visualisasi data ini melalui sebuah grafik batang, diagram lingkaran, histogram, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada namanya analisis inferensial. Analisis ini digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi dari sampel data ke populasi yang lebih besar, yang melibatkan uji hipotesis, yaitu uji T, uji F, dan teknik lainnya, yang berguna untuk menguji sebuah klaim atau hipotesis yang diajukan. Lalu yang ketiga, terdapat analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Nah, regresi linear, sederhana, dan berganda adalah sebuah contoh umum dari teknik ini. Lalu yang keempat ada namanya analisis korelasi. Analisis ini menganalisis sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel yang bergerak sama untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Lalu yang terakhir ada namanya analisis eksploratif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data yang melibatkan sebuah eksplorasi data melalui visualisasi yang lebih mendalam seperti matriks, korelasi, scatter plot matriks, dan lainnya. Nah, jadi dalam proses analisis data ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sebuah data yang relevan dan berkualitas. Selain menggunakan teknik konvensional seperti observasi, kuesioner, dan wawancara, perkembangan teknologi telah membuka sebuah peluang baru untuk memperoleh data secara digital. Nah, dalam kajian ini, analisis data terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Apa itu scraping? Jadi, scraping adalah salah satu bentuk penyalinan, di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman atau web. Nah, bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Nah, scraping ini bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Untuk membangun sebuah scraper, kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Setiap bahasa pemrograman akan diimplementasi oleh sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi atau Integrated Development Environment atau IDE tertentu. Nah, tentunya ada banyak pilihan bahasa pemrograman beserta idenya. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian, untuk membuat program Python, kita memerlukan alat bantu IDE atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan program Python tersebut. Salah satu alat bantu yang bisa kita lakukan dan digunakan ini yaitu adalah Google Collaboratory atau Google Colab. Google Collaboratory atau Google Colab adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi nih, serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. B. Pemberian nilai data atau assessment. Selain mencetak langsung dari data yang ada di dalam tanda kurung, data lain dan pengisian di luar tanda kurung juga dapat dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut assessment. Assessment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan satu nilai data menggunakan data tanda sama dengan. Nah, setelah dilakukan penjumlahan dan data nilai hasilnya disimpan ke dalam variabel jumlah. Data ini kemudian dicetak pada baris 4. Kita dapat melihat hasil cetak atau kurungan atau output dari variabel jumlah setelah program ditulis lengkap kemudian di run. Nah, bagian C, banyak nilai yang untuk variabel
atau array. Perhatikan bahwa pada variabel bil1, bil2, dan jumlah, kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja. Ini yang disebut variabel array. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai, termasuk di daftar nilai mata pelajaran TK sebuah kelas. Misalnya, menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku seperti diperlihatkan pada gambar ini. Penelusuran data atau pengulangan atau loop for. Kita dapat menggunakan konsep perulangan atau loop dengan menggunakan perintah for seperti ditunjuk gambar. Perintah for digunakan untuk menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri sebuah elemen di dalam variabel yang memberikan atau setelah perintah in. Perhatikan gambar di samping karena for merupakan perintah blok atau mengandung beberapa perintah lain. Perlu diakhiri dengan tanda titik buta. Perintah-perintah yang dimaksudkan untuk ikut terulang mengikuti for ini dibuat menjorok ke kanan, misalnya 1 tab. Nah, di sini ada uji kondisi atau branch try. Salah satu perintah dalam Python yang dapat digunakan dalam percabangan ialah pasangan perintah try dan except, seperti yang diperlihatkan pada gambar di slide setelah ini. Secara umum, penggunaan blok try except dapat dijelaskan dengan terjemahannya. Kita mencoba atau trying untuk mengeksekusi perintah-perintah baris setelah try. Jika terjadi kesalahan, eksekusi akan dilempar atau lompat ke baris except dan mengeksekusi baris di dalamnya. Jika tidak terjadi kesalahan hingga akhir perintah dalam try, akan keluar dari blok perintah try except. Dalam hal ini, kembali ke perintah for untuk perulangan berikutnya. Dari mekanisme ini, muncul proses percabangan di mana ada pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya. Dan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan tetapi mencetak pesan bukan bilangan jika inputnya itu huruf atau bukan bilangan. Nah, di sini ada gambar salah satu codingan tentang uji kondisi ini ya. Nah, di sini itu ada input Cindy, sedangkan input lainnya itu kan angka. Jadi dia akan keluar bukan bilangan di sininya, di hasil codingannya. Nah, selanjutnya ada pustaka kode atau library import. Seperti halnya perpustakaan sekolah, fitur library atau pustaka di sebuah pemrograman ini memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Jadi ini tuh kayak bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam codingan kita ya. Jadi kayak pustaka gitunya. Jadi kayak daftar pustakanya gitu. Nah, selanjutnya ada koleksi data dalam scraping. Ini kita lihat dulu di gambarnya. Gambar di samping ini menunjukkan alur dari proses koleksi data. Jadi ini gambar di samping ini menunjukkan beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk melakukan scraping dalam bahasa Python menggunakan editor online Google Colab. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing ini adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Jadi benar-benar kode website, link websitenya. Selanjutnya, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja atau yang diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya. Jadi di parsing ini tuh kita mengambil beberapa inti-inti dari kode HTML tadi. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array text data pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca oleh kita. Nah, data tersebut perlu ditampilkan secara lebih tertata sehingga kita tuh lebih mudah membacanya. Proses membingkai data atau framing ini bisa dilakukan dengan mudah jika data sudah diperoleh. Salah satu tampilan yang memudahkan pembacaan daftar teks tersebut ialah dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini kita akan membuat hasilnya tuh dalam bentuk tabel data.
Caranya tuh gimana? Jadi langkah-langkah untuk melakukan koleksi data ini, yang pertama kita membuka dulu Google Collaboratory-nya melalui link HTTPS tersebut. Kemudian buka catatan baru melalui menu file, lalu kita pencet yang new notebook. Nah, kita melakukan parsing salah satu alamat website lowongan pekerjaan. Contohnya ya, kita ambil contoh. Gambar di bawah ini menunjukkan kode untuk melakukan parsing alamat website lowongan pekerjaan yang digunakan. Ketik beberapa baris kode program berikut di layar Google Colab untuk melanjutkan codingannya. Jika dijalankan, kode tersebut akan menyalin kode program yang ada di alamat website yang di-request seperti dicontohkan pada gambar di bawah. Langkah ketiga, oleh kode HTML tersebut hingga kalian bisa mengambil data posisi pekerjaannya, instansi yang memberikan pekerjaan, serta gaji yang ditawarkan seperti diperlihatkan gambar. 3 data ini bisa diperoleh dari elemen kode website yang disebut tag. Setiap 3 elemen tersebut tersimpan di tag tertentu untuk kemudian diambil seperti diperlihatkan pada gambar di slide berikutnya. Jika kode program tersebut dijalankan di Google Colab, keluaran yang dihasilkan berupa ringkasan data dari yang diharapkan saja, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Langkah yang keempat atau yang terakhir, bingkai data array tersebut ke dalam tabel yang ditampilkan oleh Python seperti diperlihatkan kode pada gambar di samping. Jika kode program di bawah dijalankan di Google Colab, keluaran yang dihasilkan berupa tabel dari data yang telah dikoleksi seperti diperlihatkan pada gambar di sampingnya. Analisis data dapat dilanjutkan dengan mengubah data tekstual tersebut menjadi data visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Data divisualkan dalam berbagai diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Kita gunakan data pada pembahasan sebelumnya yang akan disajikan dalam diagram batang. Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemrosesan data atau data pre-processing. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. Yang pertama, pra-pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu dipersiapkan karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Sebagai contoh, data yang diolah yaitu data gaji. Masih ada yang berupa data teks seperti dirahasiakan. Gaji juga masih mengandung titik yang mengelompokkan 3 angka. Padahal dalam bilangan integer, titik bermakna pecahan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah data gaji yang masih bertipe teks ini ke dalam tipe bilangan seperti diperlihatkan pada gambar. Oke, lanjut untuk scraping yang kedua, visualisasi data, bar chart. Untuk membuat tampilan, grafik, atau diagram, kita dapat menggunakan library Python, yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode pemrograman. Cara penambahannya menggunakan import seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti berikut, import Plotly express as px. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Sebagai contoh, kita dapat membuat diagram batang, bar chart, menggunakan fungsi bar seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Dari kode program di samping, kita akan menghasilkan sebuah diagram batang di bawah. Scrap yang ketiga, pemrosesan data lanjut. Jika diperhatikan pada gambar diagram batang di slide sebelumnya, beberapa lowongan pekerjaan terlihat menumpuk beberapa posisi lowongan pada satu instansi menjadi satu batang saja. Hal ini menyebabkan nominal gaji yang ditunjukkan menjadi tidak valid. Ini terjadi karena kita mengelompokkan lowongan berdasarkan instansinya. Solusinya ialah mengelompokkan lowongan pekerjaan berdasarkan gabungan posisi dan instansi penyedia lowongan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah kembali kode sehingga posisi dan instansi tidak berada dalam variabel yang berbeda, tetapi disatukan dalam satu variabel. Dalam hal ini, variabel posisi saja. Nah, jadi ini adalah gambaran kodenya yang sudah dirubah dan diagram batang yang kita dapat. Semua yang ada di slide-slide ini kita menggunakan sumber-sumber yang ada di sini.
Oke, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.